wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita setelah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian mayoritas dari yang hadir juga melakukan salah satu dari yang disunnahkan, yaitu melaksanakan sholat malam. Dan mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam publikasi tema besarnya adalah ternyata masih terkait dengan tarhib Ramadan, ya, terkait dengan salah satu sikap untuk menyambut, menyongsong dan persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan. Maka di antara yang kita sampaikan adalah dalam pengantar adalah hadis yang sudah familiar. Ya, hadis yang sudah tidak asing lagi adalah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lis-shaim farhatan. Farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Nabi kita mengatakan bagi orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika fitr. Ya, fitr diartikan adalah ketika Idul Fitri, dan juga adalah ketika berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini, yang namanya manusia tentunya tidak luput dari dua hal. Dan ini sudah Allah dijadikan sebagai sebuah yang berpasang-pasangan. Ada yang namanya bahagia, pasti akan ada yang namanya sedih. Demikian juga otomatis, ya, khalaqaz zawjaini dzakar wal untha. Demikian juga ketika ada laki, ada perempuan, ada pagi, ada sore, demikian juga ada siang, ada malam. Demikian juga yang tadi berdasarkan hadis tadi, maka yang namanya manusia termasuk orang beriman, ketika di dunia mesti mengalami ada yang namanya kalah dan menang, ada yang namanya kemudian bahagia dan kesedihan. Bahkan di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada ungkapan adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita bisa tertawa tapi juga bisa menangis. Ya, sehingga demikian dalam kehidupan ada canda, ada tawa, ya, tetapi juga ada tangisan. Dan ketika Ikrimah, salah seorang tabi'in, ketika kemudian menafsirkan ayat ini, maka beliau menyatakan tidak ada satupun orang yang bahagia pasti dia akan sedih. Ya, jadi ketika ada orang yang bahagia pasti dia sedih. Entah kesedihannya itu adalah ketika terkait dengan sebelum dia bahagia, sebelum dia kemudian mendapatkan posisi yang mulia, yang baik, maka dia pernah melalui kehidupan yang pahit, pernah melalui kehidupan yang kemudian menyedihkan, ya, diliputi dengan duka, dengan nestapa. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang yang mengalami hidupnya sedih, pasti suatu saat akan bahagia. Bisa jadi kita hari ini bahagia, tetapi tidak ada yang menjamin di esok hari, di kemudian hari, kemudian kebahagiaan akan selamanya, akan seterusnya. Dan demikianlah kehidupan akan terus silih berganti.
Ya, sehingga wajar kalau kemudian ayat menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, sebelumnya disebutkan iyam saskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka hadis sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ikrimah mengatakan tidak ada seorang pun yang bahagia melainkan dia akan sedih, akan mengalami kesedihan. Maka beliau mengatakan, maka jadikanlah kebahagiaan itu sebagai sarana untuk bersyukur, dan jadikanlah kesedihan itu sebagai sarana untuk bersabar. Karena hidup hanya dua, bahagia atau sedih. Maka dengan kebahagiaan jadikan sebagai faktor untuk bersyukur. Dan ketika mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, mengalami duka, maka jadikan sebagai sarana untuk bersabar. Dan ini merupakan bagian ya daripada implementasi daripada sabda Nabi kita, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Ketika diberikan kelapangan, maka apa dia bersyukur. Dan ketika diberikan kesempitan hidup, ya termasuk kesusahan, termasuk kesedihan di antaranya, ya maka apa? Dia akan bersabar. Nah, maka jelas hadirin sekalian, dan ini tentunya secara spesifik adalah tema yang kita angkat, memang ada terkait dengan ya jangan bersedih hati. Ya, di antara dasarnya tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa kepada kita. Ya, bahkan sebagian ini menjadikan doa di pagi dan di petang hari ketika Nabi kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tentunya dan beragam redaksinya. Ya, di antara redaksi salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id dayn wa qahri rijal. Ya, atau redaksi yang lain Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahri rijal. Redaksi agak sedikit berbeda terkait dengan utang. Ya, tetapi intinya sama hadirin sekalian. Ada kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa membaca doa ini. Bayangkan, Nabi adalah seorang yang sudah jelas dijamin. Ya, beliau adalah sosok yang kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tapi kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih membaca doa tadi? Nah, maka ini hadirin sekalian, para ulama termasuk Ibnu Battal, demikian juga yang lain, ya ketika mereka mengomentari hadis ini, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya perkara-perkara yang menjadi belenggu kehidupan. Ya, jadi belenggu kehidupan ada 8. Satu adalah alham. Alham itu adalah kesedihan yang akan menimpa pada masa yang akan datang. Kita hari ini bahagia, tapi belum tentu di esok hari. Bisa jadi kita akan mengalami kesedihan. Maka jauh-jauh hari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kita jauh-jauh hari sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dihindarkan dari kesedihan. Bisa jadi akan ada di antara kita yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Bisa jadi di antara kita akan ditinggalkan oleh saudara atau kawan-kawannya. Bisa jadi kemudian di antara kita akan ditinggalkan oleh anak cucunya. Kita jauh-jauh hari sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal ham, kesedihan yang menimpa yang akan datang. Dan al-hazan, ada kesedihan ketika kita mengingat masa lalu. Ya, ketika apa? Mengingat peristiwa, mengingat kejadian yang terjadi pada masa lalu. Mungkin ada ya di antara manusia yang ada yang kemudian apa? Dia teringat, misal ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh suaminya, dia mengingat, bernostalgia, dia mengenang peristiwa-peristiwa masa lalu. Atau barangkali adik-adik mahasiswa, tapi saya yakin tidak terjadi ya. Misal sedih gitu ya mengenang mantan. Ini kalau mahasiswa kayaknya tidak ya. Insyaallah aman, karena rata-rata di pesantren biasanya. Ya, maka hadirin sekalian, ketika kemudian kesedihan adalah al-hazan, adalah kesedihan yang terjadi ketika pada masa dulu. Tetapi hadirin sekalian, jangan lupa, kesedihan seperti ini kadang membuka pintu-pintu setan.
Ya karena apa? Karena dengan mengingat kesedihan pada masa lalu, kadang setan masuk di sini. Ya ketika misalnya katakan, aduh saya nyesel, ya putus dengan si fulan. Itu kan pintu setan. Kemudian muncul kata-kata, kalau saja dulu. Nah itu sudah. Kalau sudah kata-kata kalau saja, kalau sudah muncul kata-kata seandainya, maka ya seandainya itu apa? Pintu setan. Ya sehingga nanti akan kita temukan bagaimana setan itu sangat bahagia, sangat senang, sangat cinta kalau seseorang itu sedih. Nah, maka sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya terkait dengan doa tadi, maka selanjutnya apa? Minal ajzi wal kasal. Ya dari lemah. Demikian juga dan malas. Karena biasanya lemah dan malas itu adalah penghalang belenggu dari kesuksesan. Ya maka kita berlindung pada Allah dari kelemahan, memohon pada Allah untuk berikan kemampuan. Demikian juga apa? Dihindarkan dari malas. Ini belenggu. Ya belenggu kehidupan ada 8. Sedih pada masa yang akan datang, sedih pada masa yang lalu, yang kemudian lemah dan malas. Berikutnya apa? Al-juban wal bukhal. Yaitu pengecut dan bakhil. Kalau pengecut lebih cenderung kepada jiwa. Ya pelitnya jiwa. Terkait dengan seseorang menyembunyikan kebenaran. Ya misal dia melihat di sana ada kemungkaran, dia melihat yang kemudian dia harus menyampaikan kalimat-kalimat yang benar meskipun pahit. Tetapi berapa banyak dan betapa banyak orang yang menutupi kebenaran itu. Maka itu juban. Ya terkait dengan jiwa di mana seseorang kemudian tidak berani mengucapkan kebenaran. Demikian juga dengan al-bukhl adalah kikir pelit. Ya tentunya kikir dan pelitnya biasanya apa? Terkait dengan harta secara umum. Ya walaupun nanti pelit banyak juga. Ya ada pelit ilmu, ada pelit apa lagi? Ya termasuk tenaga. Ya walaupun tenaga fisik tadi ya sudah masuk ke dalam al-juban tadi. Walaupun ada sebagian kalangan menyatakan bahwasanya kikirnya harta, pelitnya harta itu tidak boleh. Tapi kalau terkait dengan pelitnya waktu, maka itu boleh. Ya jadi kita betul pelit dengan waktu, kita manage waktu yang ada, yang kemudian kita tidak buang-buang waktu yang ada, itu memang harus. Ya tetapi terkait dengan harta, maka tidak boleh apa? Tidak boleh bakhil. Dan yang terakhir yaitu yang ke-7 dan ke-8 adalah apa? Wa ghalabatid dain wa qahrir rijal, atau wa dhalamid dain wa qahrir rijal. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7 adalah apa? Dari lilitan utang dan dikendalikan oleh manusia. Nah, maka di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ya dari hadis ini kita oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW diajarkan terkait dengan agar terhindar dari 8 belenggu kehidupan tadi. Salah satunya adalah apa? Kesedihan. Dan kalau kita melihat kata-kata sedih dalam Al-Quran, itu kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa? Sedih dalam Al-Quran hanya 2 kemungkinan. Yang pertama, kesedihan dalam Al-Quran itu dilarang. Ya dilarang. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mereka mengatakan di dalam Al-Quran tidak pernah ada perintah untuk bersedih. Sehingga kemudian disimpulkan Islam bukan merupakan agama sedih. Ya kecuali kalangan Syiah. Kalangan Syiah menjadikan agama Islam sebagai agama apa? Untuk bersedih. Ya mereka mengingat kematian Al-Husain. Mereka dijadikan ritual ya dalam setiap tahunannya. Dan bahkan hampir tiap bulan mereka melakukan ritual-ritual memperingati hari raya mereka. Dan ada unsur apa? Ada unsur ditanamkan kesedihan. Sehingga dalam Al-Quran yang pertama adalah kesedihan itu dilarang. Ya misal terkait dengan ayat la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Ya ketika Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Abu Bakar merasa khawatir, merasa bersedih hati, turun ayat ya ketika mereka akan hijrah, yang kemudian disebutkan dalam ayat apa? Jangan takut dan jangan sedih. Atau misalnya dalam surat Ali Imran ketika Allah katakan wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya janganlah merasa rendah, merasa kecil, merasa hina, dan jangan bersedih hati. Demikian juga misal terkait dengan istiqomah, ya ayat-ayat terkait dengan istiqomah. Di antara salah satu ayatnya adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun
Ya, terkait dengan istiqomah pun, mereka yang istiqomah dilarang untuk bersedih hati. Banyak ya ayat terkait dengan kesedihan itu adalah Allah Subhanahu wa taala larang. Tidak boleh bersedih hati. Ya, walaupun yang sedih itu apa? Sedih itu fitrah. Ya, sedih itu fitrah. Nanti akan kita lihat dan bagaimana kita dudukan. Di satu sisi kita dilarang bersedih hati, tapi di satu sisi kemudian kesedihan itu adalah fitrah. Bahkan kalau ditanya, Nabi itu pernah sedih tidak? Kan pernah sedih. Ya, termasuk diantaranya apa? Ketika wafatnya Ibrahim putra beliau, itu kan dengan tegas Nabi menyatakan, atau makna daripada sabda Nabi adalah wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Ada kata-kata lamahzun. Ya wahai Ibrahim, dengan kepergian kamu dan meninggalnya kamu, sungguh kami semuanya bersedih. Ya, tetapi yang pertama hadirin sekalian, yang ingin kita sampaikan, demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an kesedihan itu yang pertama adalah dilarang. Yang kedua, kesedihan dalam Al-Quran itu adalah apa? Harus ditiadakan. Ya, jadi kalau yang pertama adalah an-nahyu, dilarang. Kemudian yang kedua adalah an-nafyu, harus ditiadakan. Ya, termasuk diantara misal ayat terkait dengan istiqomah. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan innalladzina qalu rabbuna Allah. Kemudian apa? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, jadi yang istiqomah itu tidak akan takut dan apa? Tidak akan bersedih, dihilangkan ketakutan itu. Bahkan termasuk tadi, ya, kesedihan itu dihilangkan. Bahkan termasuk ketika seseorang kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis di awal tadi kita sampaikan, bagi mereka yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika apa? Ketika bertemu dengan Allah. Jadi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka tidak ada penghuni surga yang bersedih hati. Coba mahasiswa ada yang ingat ketika seseorang sudah masuk surga yang diucapkan apa? Alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan. Ketika sudah di surga, sudah. Ya, orang yang masuk surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diri kita apa? Kesedihan. Berarti para ulama menyatakan ya, para ulama menyatakan kalau penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan, berarti ketika di dunia ada sedih tidak? Mengalami kesedihan tidak? Penghuni surga tadi ketika di dunia, iya. Bahkan Nabi pun demikian. Ya, Nabi pun demikian. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika meninggalnya Abu Thalib, ketika meninggalnya Khadijah, Nabi sedih tidak? Sedih. Bahkan disebut dengan tahun ya amul hazan, ya, terkait dengan apa? Tahun kesedihan. Maka para ulama menyatakan dengan ayat tadi, demikian juga terkait dengan bagi mereka yang berpuasa akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dan di dalam dunia pernah mengalami kesedihan, tetapi kemudian akan dihilangkan kesedihan itu dan yang ada hanya tinggal kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya sekalian, kenapa ya dalam Al-Qur'an bahwasanya yang kesedihan itu akan ditiadakan? Kan banyak ya. Bagi yang istiqomah kesedihan dihilangkan. Coba yang mendapatkan kesedihan itu kan dihilangkan siapa saja? Yang istiqomah. Mereka para hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang beriman dan beramal saleh. Dalam ayat yang lain mereka yang beriman dan melakukan apa? Wa yuslih, ya, melakukan perbaikan. Akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan. Demikian juga bagi mereka yang kemudian berinfak. Ya, berinfak di jalan Allah. Ada penggalan ayatnya, mungkin mahasiswa bisa bantu saya. Penggalan akhir ayat mengatakan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, jadi ada 3 yang akan didapatkan bagi mereka yang kemudian infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Pahala yang besar. Yang kedua, dihilangkan rasa takut. Yang ketiga apa? Dihilangkan kesedihan. Coba ya rata-rata apa ya? Kalau pahala yang besar itu urusan akhirat. Yang kedua, mereka yang berinfak di jalan Allah tidak akan ada perasaan takut, karena memang mereka yakin ya ketika setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'il fahsya, ya bisu, kemudian apa?
Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Bagaimana orang yang infak di jalan Allah itu akan merasa takut karena dia meyakini yang menanamkan kekhawatiran untuk fakir itu hanya setan. Sementara Allah menjanjikan ampunan, menjanjikan kenapa? Adanya ganti. Karena Allah mengatakan, ya ibna Adam anfik unfik alaik. Ya wahai ibnu Adam, infaklah, niscaya akan aku ganti infak kamu. Demikian juga dengan Nabi mengatakan, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Maka bagaimana orang yang infak itu merasa takut, dan bagaimana bisa seseorang yang berinfak kemudian merasa bersedih. Orang yang berinfak itu dipastikan akan bahagia. Gak usah jauh-jauh Pak ya. Saya yakinlah, ya mungkin setelah acara ini ada makan-makan Pak ya, ada sarapan. Saya yakin mereka yang berinfak untuk kemudian infaknya digunakan untuk sarapan tadi. Ketika melihat kita semuanya makan, itu Pak, yang infak tadi, bahagia tidak Pak? Itu senang sekali. Ya makanannya, minumannya kemudian kita minum. Itu baru di dunia. Maka biasanya orang yang memberi itu ketika dia memberinya, ya selain kemudian bahagia di akhirat nanti, ketika di dunia saja. Ya misal nanti ada yang memberi buka puasa takjil begitu ya. Ada yang mungkin pinggir-pinggir jalan bagi kurma, bagi minuman. Ketika diambil ya oleh mereka yang lewat, itu kan ada perasaan apa? Ada perasaan bahagia. Bahkan tidak sedikit mereka yang bagi-bagi uang dilempar-lempar begitu. Kira-kira sambil ngelempar-lempar sambil sedih apa sambil senyum biasanya? Kan sambil ketawa, sambil senyum. Ya makanya ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka yang berinfak di jalan Allah, ya walaupun agak sedikit ini bukan buat mahasiswa ya. Ada istilah infak, ada istilah sedekah, ada istilah zakat, ada istilah wakaf. Ini runtutan. Ya jadi ada istilah infak. Kalau infak itu umum. Umum dalam arti orang kafir pun infak. Tapi infaknya di jalan setan. Orang beriman infak tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun nanti dibahas agak panjang. Ya, nanti berikutnya apa? Ada sedekah. Kalau sedekah itu adalah biasa untuk program kebaikan. Ya, untuk program kebaikan, tapi masih umum juga. Karena senyum pun bagian dari sedekah, masih umum. Ya, jadi bisa harta dan bisa juga selain harta. Demikian juga yang ketiga adalah zakat. Kalau zakat kan namanya zakat apa? Misalnya zakat mal dibatasi. Ya kalau sudah berputar 1 tahun, yang kemudian sudah sampai nisab. Nah baru yang keempat, itu yang paling simpel, yang paling mudah adalah apa? Wakaf. Ya wakaf ini dia bagian dari sedekah. Jadi juz'un minas sadaqah wal wakaf. Ya bagian daripada sedekah itu adalah apa? Itu wakaf. Dan hukum terkait dengan wakaf itu sangat luas sekali. Dan wakaf ini lebih fleksibel. Ya tidak ada batasan harus berapa memberinya, tidak ada batasan. Ya termasuk nanti ada wakaf temporal. Boleh tidak sih misal saya mewakafkan kepada al-Islam, tanah saya silahkan pakai oleh al-Islam 10 tahun. Setelah 10 tahun selesai. Maka wakaf itu paling fleksibel. Seluruh hukum terkait dengan kemudahan-kemudahan ada dalam wakaf. Baik hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini barangkali Pak ya, mungkin di antara bapak-bapak atau jamaah sedikit saya selipkan wakaf ini. Di antara contohnya adalah ini kan sudah mulai ramai Pak ya terkait dengan wakaf tunai, wakaf uang. Sebenarnya kalau di sebagian institusi, di sebagian lembaga itu ada yang sudah melakukannya. Ya termasuk yang dilakukan adalah oleh Profesor Doktor pernah menjadi Menristek, yaitu Profesor Zuhal. Pernah dengar ya Profesor Zuhal? Beliau dari ITB Pak ya? Ya, Profesor Zuhal. Ada Zuhal di sini? Ada ya. Oh Zuhal kalau ini lain. Ya. Jadi Profesor Zuhal ini beliau ketika sebelum wafat, ya karena beliau juga termasuk di antara tokoh atau pendiri, ya artinya pengurus di Al-Azhar juga ya, Al-Azhar Kebayoran. Beliau mengatakan sebelum wafat, ya beliau mengatakan saya akan wakaf. Jadi jauh sebelum ribut-ribut tentang wakaf uang, beliau sudah melakukan. Ya beliau mengatakan saya akan wakaf uang 1 miliar khusus untuk pendidikan. Jadi wakaf itu harus jelas, yang kemudian apa di mauquf alaihnya ya diperuntukkan untuk apa itu harus jelas. Itu beliau saya tidak tahu beliau wafat, tapi yang jelas beliau sudah meninggal. Ya beliau wakaf 1 miliar dan untuk pendidikan.
Ya, sehingga uang beliau sampai hari ini itu masih utuh. Ya, yang kemudian keuntungannya atau hasil dari wakaf itu digunakan untuk apa? Untuk pendidikan. Jadi ada sekolah tinggi ya ilmu dakwah, Muhammad Natsir. Nah, maka kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pendidikan itu salah satunya sumbernya itu dari wakaf, dan itu dahsyat luar biasa ya. Dahsyat luar biasa kekuatan wakaf untuk menghidupi apa? Menghidupi pendidikan. Baik, ini mungkin tema lain. Ala kulli hal hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin. Ada kata-kata di akhir ayat dengan walahum yahzanun. Ya, mereka tidak akan bersedih hati, bahkan justru yang memberi, yang berbagi itu apa? Bahagia. Ya, belum lagi nanti kebaikannya. Ya, belum lagi apa kebaikannya, belum lagi apa pahalanya yang terus akan mengalir. Ya, coba bayangkan misal nggak usah jauh-jauh lah ya, misal yang membeli tanah ini, yang kemudian mewakafkannya, kemudian dibangunnya masjid, termasuk yang bangun masjid ini, yang kira-kira apa? Ini yang jamaah yang sholat Jumat, yang jamaah yang tarawih, yang jamaah sholat subuh, pahalanya ngalir tidak kepada orang sudah meninggal? Kan ngalir. Ya, termasuk yang ikut punya andil membeli tanah ini, barangkali artinya menjadi fasilitatornya ya. Itu luar biasa, itu nggak terasa dan akan terasa ketika di akhirat nanti akan lebih dahsyat lagi. Nggak usah jauh-jauh. Mungkin ada yang tahu ya, di Tambun ada namanya Pusdiklat Dewan Dakwah. Ya, mungkin Ustaz sama tahu ya. Pusdiklat Dewan Dakwah di situ berdiri kampus besar, dan kemarin baru diresmikan Rusunawa. Ya, rumah susun khusus mahasiswa diresmikan oleh Pak JK Pak Yusuf Kala kemarin hari Kamis kemarin. Baru diresmikan. Tanah itu dari seorang perempuan orang Indonesia. Ya, dia beli tanah itu diwakafkan ke Dewan Dakwah kepada Pak Natsir, yang kemudian orang-orang Saudi, orang Kuwait ketika pada masa itu berkunjung ke tanah di Tambun tadi, pada nggak mau turun dari mobil. Ya, saking apa? Kayak hutannya begitu. Dulu masih kayak hutan. Sampai orang-orang Saudi, orang Kuwait, ya, tidak mau turun dari mobilnya. Ya, kemudian berlalu lama, akhirnya apa? Kemudian datanglah ya dari Sayyidah Waddah ini seorang perempuan dari Kuwait. Dia mendermakan sebagian hartanya, kemudian dia minta untuk dibangunlah masjid di Tambun itu sampai hari ini. Bayangkan di Pusdiklat Dewan Dakwah untuk Sabtu dan Ahad, ya ini sudah masuk ke rekor muri, harusnya masuk ke rekor muri. Sabtu dan Ahad yang belajar tahsin itu lebih dari 1.000, ya belum lagi nanti yang sholat harian, ini luar biasa. Artinya apa? Ketika seorang sudah meninggal, pahalanya apa? Itu ngalir terus, ya mengalir terus. Ini dahsyat luar biasa. Maka kekuatan wakaf yaitu sangat dahsyat, karena wakaf itu termasuk bagian dari sedekah. Rata-rata dalil yang digunakan tentang wakaf, salah satunya apa? Jika anak manusia telah meninggal, maka seluruh amalnya apa? Putus. Maka diantara salah satu yang kemudian tidak akan pernah putus adalah apa? Shadaqatun jariyah. Maka bagian daripada sedekah jariyah itu adalah wakaf. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dalam Al-Qur'an kesedihan itu hanya 2, dilarang dan harus dihilangkan? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kan ada 3 sebabnya. Yang pertama, kan kesedihan itu bisa memutus mereka yang sedang berada di jalan Allah. Tidak sedikit orang yang tadinya rajin ke masjid, tiba-tiba apa? Istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, saking cintanya kepada istri, akhirnya apa? Enggak ke masjid lagi. Ya, ini terjadi padahal apa? Rumahnya persis samping masjid. Ya, jadi saking cintanya apa ya? Jadi saya kenal baik dengan beliau. Ya, kenal baik dengan beliau. Artinya tahu ya, yang kemudian beliau rajin ke masjid. Ketika kemudian istrinya meninggal, luar biasa Pak. Pukulan yang dahsyat yang dialami oleh suami tadi. Ya, ini apa? Tidak mau makan, langsung Pak drastis ngedrop. Ya, ini juga cinta pada istri ya, jangan ini juga ya. Jangan apa? Jangan berlebihan. Atau istri juga pada suami juga jangan terlalu berlebihan. Karena ketika Allah uji ya dengan diwafatkannya, ada sebagian kalangan yang tidak siap. Ya, sehingga apa? Dia berhenti dari aktivitasnya untuk ke masjid. Padahal persis samping masjid rumahnya. Ya, tidak terlihat lagi ke masjid. Jadi apa? Sehari-harinya dia diliputi dengan kesedihan, murung. Maka wajar Ibnu Qayyim mengatakan apa? Kesedihan itu bisa menghalangi seseorang
dari jalan Allah. Ya ketika bisnis collab begitu, udahlah saya nggak ke masjid dulu, saya malas. Ya karena apa? Karena sedih. Dan yang kedua hadirin sekalian, kesedihan itu sama sekali tidak ada manfaatnya untuk hati. Bahkan justru apa? Madaratnya besar bagi hati. Ya berapa banyak ketika orang yang sedih, dia tertimpa kesedihan, dia terpukul. Akhirnya apa? Dia murung, dia mengurung diri, dia mengisolir dirinya. Bahkan orang yang sedih rata-rata itu apa? Orangnya cepat tersinggung, temperamental. Ya, terus apa? Baperan begitu. Ya, dia omongan itu tidak ditujukan ke dia, tapi dia merasa dia yang terkena dengan omongan itu, padahal sama sekali tidak ditujukan. Ya, maka kesedihan itu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi hati. Justru apa? Merusak. Bahkan kesedihan itu selain pun merusak tadi, yang menjadikan orang yang murung, yang temperamental, orang yang malas, yang kemudian berikutnya apa? Ujung-ujungnya ya sudah, kesedihan apa bisa membunuh kita. Lama kelamaan orang yang senantiasa bersedih akhirnya apa? Dia stres, ujung-ujungnya beragam penyakit datang. Ya banyak ya, berangkat dari kesedihan yang kemudian bahkan karena suka menyendiri, tiba-tiba senyum sendiri, ujung-ujungnya ketawa sendiri, ya sudah jadi sakit. Ya maka banyak ya kesedihan itu, sehingga wajar kalau kemudian apa? Setan bahagia, setan senang. Dan salah satu program setan adalah apa? Ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah karena yang namanya sedih itu disukai setan. Buktinya apa? Yang pertama, kita dilarang untuk berbisik-bisik. Ya ketika ada bertiga, dua orang ini berbisik-bisik, satunya ditinggalkan. Kira-kira yang satu gimana perasaannya? Ya dia akan bersedih. Maka ayat mengatakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina aman. Jelas di situ sesungguhnya bisik-bisik itu datang dari setan. Ya bisik-bisik itu datang dari setan. Tujuannya apa? Agar orang beriman merasa sedih. Itu jelas. Ya ketika ada 3 orang, yang satu dibiarkan sendiri, yang ini berdua bisik-bisik, ini kan merasa ya jangan-jangan dia sedang ngomongin saya. Ya karena memang itu dari setan. Ya itu dari setan. Yang kedua, kenapa sedih itu disukai setan? Adalah terlihat dari mimpi. Mahasiswa pernah mimpi? Mana mahasiswa? Pernah mimpi nggak? Mimpi apa? Ya, jadi ya mimpi buruk ya. Misal mimpi buruk. Karena dalam hadisnya kan mimpi itu 3. Mimpi benar datang dari Allah, kemudian waru'ya tahzin, fahiya minasyaitan. Ya dan mimpi sedih. Ya tiba-tiba mimpi gigi gerahamnya tanggal, copot. Ya, akhirnya pas seharian mikir ini nanti siapa yang meninggal. Ya dia sedih. Nah, maka ini sekalian terkait dengan berbisik, terkait kemudian dengan apa? Dengan mimpi. Ya, maka ini semuanya datang dari setan, dan setan memang suka ya dengan apa? Dengan kesedihan. Ya, sehingga wajar kalau tadi di awal kita sampaikan demikianlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mengajarkan kepada kita berlindung dari kesedihan. Ya dan ini yang disebut dengan apa? Belenggu. Ya, yang disebut dengan 8 belenggu kehidupan. Maka seseorang selama masih terbelenggu dengan 8 tadi, maka dia masih bagian dari apa? Ya bahasanya apa? Belum merdeka. Karena ada istilah ya dalam dunia pendidikan, ada yang digulirkan oleh sang menteri, Pak Menteri, itu apa? Belajar merdeka. Ya dari turunan belajar merdeka itu apa? Kampus merdeka. Jadi kalau Ustadz Farid ya sempat dalam sebuah perjalanan ketika itu beliau juga menyampaikan kalau seseorang itu masih ya terkena dengan salah satu dari 8 ini, berarti apa? Hidupnya belum merdeka. Ya, belum merdeka. Ya, jadi kalau dilarikan kepada Indonesia, apakah Indonesia sudah merdeka? Nah, ternyata utangnya berapa triliun Pak Ismail? Hampir 2.000 ya. Oh, 8.000 malah. Oh, sudah 8.000-an, ya sudah 8.000 triliun. Ya, berarti tiap 17 Agustus 1945 atau tiap tanggal 17 Agustus diperingati hari kemerdekaan, berarti belum, kalau dilihat dari hadis tadi ya, ternyata apa? Belum merdeka. Barangkali hadis kalian, ini syuruk jam berapa? Jam 6.10 ya, untuk ini ya, biar lebih aman ya. Baik, kalau begitu saya tambahkan, yaitu terkait dengan tentunya tadi kita sampaikan kesedihan itu kalau disimpulkan ada 2.
ada kesedihan yang dibolehkan. Ya, seperti apa? Seseorang berempati kepada umat Islam. Ya, misal gini, kita merasa sedih dengan apa yang terjadi di Suriah, itu boleh. Kita merasa sedih dengan apa? Ada sebagian kaum muslimin yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ujian. Mungkin ada yang dibunuh, ada yang diburu, ada dan seterusnya, ada yang penjara dan seterusnya. Kita merasa sedih dengan apa? Saudara-saudara kita yang dizalimi, itu boleh. Berempati, ya, karena empati itu kan ada unsur apa? Sedih. Itu boleh. Atau ketika kita mendengar berita si fulan meninggal, terus kita sedih, boleh tidak? Kan nggak boleh, Pak. Ketika dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan meninggal, langsung ketawa-ketawa bahagia, nggak boleh. Ya, jadi di antara adab seseorang mendengar ada saudaranya yang beriman itu meninggal adalah apa? Sedih. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika berkunjung ke rumah Sa'ad bin Mu'adz, ya ketika itu Sa'ad bin Mu'adz sedang sakit dahsyat. Yang kemudian ketika Rasul melihat kondisi Sa'ad bin Mu'adz, itu melihat kondisinya, Pak, ketika sedang sakit parah. Melihat kondisi, coba bayangkan, orang yang sakit parah itu gimana, Pak? Yang tadinya gemuk, tinggal apa? Kan tinggal tulang dan kulit. Nabi ketika melihat kondisi sahabatnya dengan kondisi seperti itu, langsung apa? Langsung neteskan air mata. Beliau sedih. Tidak lama setelah beliau neteskan air mata, tiba-tiba apa? Sang sahabat yang beliau cintai meninggal. Dia meninggal. Akhirnya apa? Rasul pun semakin sedih. Sehingga ketika disebutkan dalam hadis, bahkan Nabi SAW, ketika Nabi menangis, para sahabat gimana? Fabakau. Para sahabat itu akhirnya apa? Akhirnya menangis. Tapi Nabi berikan isyarat. Yang memberikan isyarat dengan lisannya, ya dengan apa? Telunjuknya diarahkan ke lisannya. Sesungguhnya mayit ini tidak akan disiksa dengan tetesan air mata, tapi akan disiksa dikarenakan lisan, yaitu apa? Niyahah, ya. Niyahah itu meratap. Ya, akan disiksa karena ratapan. Nah, maka ini kesedihan yang dibolehkan. Ya, sedih yang dibolehkan, atau kesedihan terkait dengan fitnah agama yang menimpa kita. Ya, contohnya apa? Kan fitnah agama itu dahsyat, ya. Atau fitnah agama yang menimpa orang lain juga boleh. Ya, misal begini, terkait dengan saya sedih gitu ya, apa? Tidak bisa sholat subuh berjamaah, ada perasaan sedih, itu boleh. Atau ada perasaan sedih, kenapa saya baru sholat hari ini? Kenapa saya kemudian baru sadar hari ini? Kenapa saya baru tobat hari ini? Kenapa tidak masa dulu? Itu boleh. Kesedihan, tetapi tidak murni dalam arti kesedihan hanya berpangku tangan, tapi kesedihan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan, itu dibolehkan. Ya. Tetapi hadirin sekalian, yang kedua adalah kesedihan kalau kemudian ini yang terlarang. Ya, misal apa? Sedih ketika pilihannya orang kafir tidak menang. Ya, misal apa? Ada calon orang kafir. Ya, orang kafir ini enggak menang. Para pendukungnya gimana? Sedih, itu enggak boleh. Ya, jadi justru kalau kepada orang Islam bersedih, ya umat Islam kalah, itu sedih boleh. Tapi kesedihannya jangan kesedihan yang pasif, ya, tapi harus apa? Melahirkan amal. Kalau saya tidak bisa dan ini saya akan melakukan yang ini dan seterusnya. Beberapa planning yang mungkin dilakukan untuk kebaikan. Ya, tetapi ketika orang kafir kemudian kalah, kemudian sedih, itu tidak boleh. Demikian juga dengan seluruh kesedihan yang menjadikan kita berpangku tangan, menjadikan kita malas, menjadikan kita kemudian berleha-leha, menjadikan kita futur, ya itu tidak boleh. Ya, tahu futur ya? Futur itu ya artinya tadi malas, ya lemas gitu ya, yang tadi semangat kemudian tidak semangat. Ya, misal gara-gara diputus, kalau sini nggak cocok ya, diputus mantan gitu kan, nggak. Tapi ada yang punya mantan di sini, santri? Ada. Ya, karena kadang saya punya mahasiswa soalnya, ya punya mahasiswa, ketika ketemu, terus saya tanya, udah nikah belum? Sudah, Ustaz. Sama siapa? Sama murid saya, katanya. Artinya sejak jadi santri, ya kan santri ada ta'limul qura, ya. Ada ta'limul qura, apa namanya? Ngajar Pak Giono. Jadi Pak Giono jadi biasanya pesantren itu ada santri-santri yang besar, ya. Itu ngajar anak-anak gitu, anak-anak penduduk. Nah, kadang ada yang nyangkut gitu. Ya. Ada yang nyangkut gitu ya. Tapi walaupun ada yang nyangkut, ada yang putus. Nah gitu. Ini yang kita bahas yang putus gitu. Sudah nyangkut kemudian
kemudian putus. Yang ala kulli hal hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan kesedihan ini, ya maka apa yang dilarang adalah kesedihan yang ada unsur ya menolak takdir. Kesedihan ada unsur untuk apa? Bersemangat, termasuk kesedihan ya untuk meninggalkan apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu jangan. Yaitu adalah yang terlarang. Ya, sehingga wajar kalau Ibrahim bin Adham, ya mungkin saya tutup dengan pernyataan beliau, Ibrahim bin Adham, kalau yang lain menyebutnya adalah salah seorang tokoh ya di antara kalangan sufi, tapi kalaupun di kalangan sufi beliau adalah sufi yang baik. Ya, beliau sufi yang benar. Ya, beliau mengatakan kesedihan itu ada dua. Ada kesedihan yang akan menjadi pembela kamu di hari akhir, dan ada kesedihan yang akan menjadi penghujat kamu ketika di hari akhir. Kalau terkait dengan kesedihan yang akan menjadi pembela kamu di hari akhir, adalah kesedihan terkait dengan perkara-perkara akhirat. Ya, seperti tadi misal, sedih tidak bisa apa? Berinfak, sedih tidak bisa berbagi, sedih kemudian apa? Kenapa baru sholat sekarang, sedih baru taubat sekarang. Yaitu terkait dengan kesedihan yang ada unsur akhiratnya, itu akan menjadi pembela. Dan yang kedua justru kesedihan yang akan menjadi penghujat, ya penghujat kita di hari akhir, di mana ini terkait dengan apa? Terkait dengan urusan dunia. Aduh, sedih belum punya motor baru, ya. Ada nggak yang sedih begitu? Ya, sedih belum punya sepeda, tiap hari Sabtu Minggu banyak orang naik sepeda gitu ya, atau sepeda apa Pak sebenarnya yang mahal itu, yang para pilot itu pada ngambil apa Brompton ya. Brompton itu ya, mungkin bagi Pak Isnar nggak seberapa lah Brompton itu. Ya, jadi sedih, tapi apa terkait dengan urusan dunia. Ya, terkait dengan urusan dunia, sedih kemudian belum punya rumah, sedih belum punya, ada perasaan sedih dan dihantui dan rasa sedih tadi. Nah, kayak ini yang disebutkan oleh beliau, itu justru apa? Hujjah alaik. Ya, kesedihan seperti itu akan menjadi apa? Penghujat ya bagi kalian di hari akhir. Dan tentunya kita ya dalam kehidupan boleh bersedih, tetapi apa tadi? Ya, kita harus manage kesedihan itu dan harus cepatnya untuk dihilangkan kesedihan itu, dan isi ya, ganti kesedihan itu dengan bahagia. Ya, ganti dengan senyum. Ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam hadis yang sahih, bersumber dari sahabat Al-Harith. Al-Harith mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak tersenyum kecuali siapa? Rasul. Kalau Rasul sering tersenyum berarti sering sedih apa sering bahagia? Kan bahagia. Ya, maka kita harus banyak apa tadi? Ya, senyum. Yang kemudian yang kedua adalah dari Jarir. Ya, Jarir bin Abdullah menyatakan, mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Ya, Jarir bin Abdullah mengatakan, sejak aku masuk Islam, Rasul tidak pernah menghalangi aku. Dan sejak aku masuk Islam, maka tidaklah Rasul melihatku melainkan apa? Rasul pasti tertawa. Nah, maka senyum dan tertawa itu mumpung gratis, ya kan nggak ada yang melarang senyum, ya nggak ada yang melarang kau yang tertawa, maka apa perbanyak. Ya, dalam arti ya bukan berarti kemudian sendirian tertawa sendiri ya, sendiri bukan. Tapi ketika ketemu orang ya ada sapa, ada senyum, ada salam, ya ada ditanamkan lah ya, karena bagaimanapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadikan senyum itu bagian dari sedekah. Ya. Demikian barangkali Bapak dan sekalian, dan mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Barangkali ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan atau ditanggapi, saya persilahkan. Boleh barangkali terkait dengan materi kita, ada yang menambahkan atau melengkapi atau mendiskusikannya ya. Karena kalau menurut Dr. Zen syuruk ditambah ya dengan jam kita dengan sekitar 10 ya, 10 atau 15 menit. Oh ya, baik, silakan. Termasuk jangan sedih akan menjelang Ramadan, makanya dibuat supaya jangan sedih kita DKM setiap hari Jumat mengadakan hari Ramadan. Termasuk jangan sedih. Baik, ini untuk menambahkan ya, jadi termasuk apa? Ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan jangan bersedih. Jadi memang nanti ada beberapa klasifikasi manusia. Ketika berhadapan dengan Ramadan itu ada yang memang sedih diantaranya. Aduh, Ramadan datang lagi, malah ini ya, malah sedih.
Ini biasanya mereka yang kemudian biasa beroperasi gitu ya di bulan-bulan biasa banyak penghasilannya. Tapi di bulan Ramadan kan akan dibatasi. Ya mungkin tempat-tempat hiburan yang sampai jam 10 gitu kan. Biasanya kan bebas tuh. Ada yang sampai jam berapa? Ada yang jam 2, ada yang jelang subuh gitu ya. Atau mungkin ya bisa jadi para siapa? Ya para pelacur gitu ya. Para pelacur itu kalau bulan Ramadan bisa jadi pulang kampung gitu. Iya. Iya karena pada puasa kan. Jadi laki-laki hidung belangnya mungkin tobat dulu gitu ya. Ya karena ya tadi ya anak kuliah betul. Ya jadi hendaknya ketika bertemu dengan bulan Ramadan dan akan bertemu dengan bulan Ramadan, maka hendaknya memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dengan bulan Ramadan ya, dan tentunya hendaknya apa? Bergembira. Dan salah satu caranya memang ya, salah satu cara, karena kalau Ustaz Farid ya mengumpamakan dalam rapat di Sate Gombong ya Pak Ji ya. Ketika itu apa? Ya kita diibaratkan dengan akan ada kompetisi. Ya kompetisi, kita akan lari maraton begitu. Akan lari maraton. Kalau orang yang nggak pernah latihan, kira-kira gimana? Lari langsung ya sudah, ya langsung capek. Ya maka Ramadan itu demikian. Ya perlu persiapan, sehingga Aisyah istri Rasul termasuk yang menyebutkan dalam riwayatnya bahwasanya apa? Aku melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Ya, jadi bahkan apa? Hampir sebulan penuh tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa, bahkan hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Ya, salah satunya kenapa Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Salah satunya untuk apa? Ya untuk latihan. Ya latihan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, sehingga ya tidak kaget lagi. Ya tidak kaget lagi ketika bulan Ramadan tidak dikenal dengan, kan biasanya rumah sakit itu akan penuh di awal dan di akhir Ramadan. Ya di awal Ramadan itu rumah sakit, klinik penuh tuh. Ya karena orang-orang apa? Ya tidak terbiasa dengan puasa, ketika buka langsung makan. Ya apapun yang ada dimakan, akhirnya apa? Yang terjadi malah bukan menyehatkan, malah menjadikan seseorang kemudian sakit tadi. Baik, demikian ya. Jadi dengan menjelang Ramadan tidak untuk bersedih hati, malah justru untuk berbahagia ya, dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan ya, amin ya rabbal alamin. Ada lagi barangkali dari mahasiswa? Tidak ada, cukup ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan ya kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kesalahan ya datang dari kelemahan diri sendiri. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.